Baik, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang jaringan saraf tiruan untuk bagian back propagation neural network. Namanya back ya, kembali untuk menghitung update bobot sebenarnya. Jadi yang lalu pembahasannya tentang bagaimana nih forward ya, arah maju. Jadi jaringan saraf tiruan itu ada beberapa neuron ya, ini layer input layer ya, input layer, kemudian di sini adalah hidden layer, dan di sini adalah output layer ya. Ini bahas ulang kembali ya. Jadi hitungan kita kemarin adalah ini ini bobot input kali bobot ini ya. Ini adalah bobot yang bisa diupdate. Kemudian nanti jumlahkan semuanya. Jadi ini ada sigma dari PI kali WJI ya. Input kali bobot. Kemudian keluarannya ini ada ini aktivasi function, aktivasi fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi dari fungsi aktivasi ini keluaran dari neuron sebenarnya, keluaran dari hidden layer ini keluarlah ini jadi input bagi neuron berikutnya, nah neuron output layer ini juga sama ya. Ini nanti dari hidden layer ini ada bobot yang kita update untuk menghasilkan nanti keluaran Q. Ini Q adalah sigma dari bobot kali inputnya deh dari hidden layer tadi ini ya. Kemudian nanti dari sini ada aktivasi function juga ya. Ini aktivasi function, fungsi aktivasi ya, fungsi aktivasi, kemudian keluarnya adalah suatu nilai, adalah jaringan saraf forward, hitungan maju, arah maju, forward. Kemudian bagaimana back, kenapa back propagation? Back propagation adalah arah mundur ya. Jadi dalam JST semua harus JST kan digunakan untuk mempelajari sesuatu. Jadi di sini contoh ini jadi suatu function. Functionnya itu kita mau kita ingin menurunkan suatu function dengan JST. Jadi ada input, kemudian outputnya seperti apa. Nah ini kita mau jadi samain ini ya. Ini functionnya macam-macam ya, bisa prediksi yang memprediksi sesuatu atau mengenali pola ya. Pola kan ada inputnya berapa, input apa-apa jadinya apa gitu, prediksi juga gitu. Jadi dari suatu besaran, misalnya hujan gitu, prediksi hujan karena ada suhu sekian, kelembapan sekian, nah itu dipelajari di dalam JST sehingga dia mengetahui nanti prediksi hujan atau tidak gitu misalnya kan. Nah itu. Ini jadi ada proses namanya update bobot, ini proses belajar tadi ya. Jadi belajar JST itu ya ada update bobot, itu adalah proses belajar. Nah, seperti neuron sama neuron kali ini, cuma nanti hitungannya aja beda dikit. Jadi yang target dibandingin dengan aktual, kalau ada kesalahan berarti ada error kan. Nah, error itu digunakan untuk mengupdate bobot sehingga JST bisa belajar mengikuti pola yang kita inginkan. Nah, berikutnya, nah jadi itu ya konsepnya ini. Nah, konsep back forward itu adalah dari target. Tadi kan kita kembalikan ya, dari ini yang tadi target, terus kita bandingkan, itulah adanya error. Nah, error ini digunakan untuk mengupdate bobot tadi ya, mengupdate bobot yang pertama di yang antara hidden layer dengan output ya. Kemudian ini juga bobot ini digunakan untuk mengupdate bobot yang antara input dengan hidden layer, ini adalah bobot W tadi ya. Ini ya bobot V ya, konstantanya. Nah, prosesnya backwards. Nah, seperti ini. Jadi cost energi function itu ini jadi ini kenapa E besar itu adalah cost energi function ya. Cost setengah E kuadrat energi ya. Energi ini nanti digunakan, energi error itu digunakan untuk mengupdate
Ini kalau digambar arahnya jadi kebalikan ya, ada sinyalnya. Ini A-nya berubah, ini merubah dari V. Tadi kalau ini aktivasi function ya, fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasinya jadi F absent key. Kebalik karena dibalik. Jadi dari output ke input. Jadi ini hasilnya kebalikan. F absent turunan dari key. kalau kalau arah maju kan fungsi key gitu ya. Menjadi fungsi balik. Ini nanti dari sini akan mengupdate bobot sini ya. Ini kan bobot ini diupdate. Nah, di sini juga ke sini lagi di propagate. So, bukan bobot sini ya. Ini keluaran dari sigma key tadi keluarannya. Nah, ini yang diupdate sini, bobot sini. Nah, bobot ini diupdate karena berdasarkan perubahan tadi dari key sini kan. Ini key A, B absen, ini berubah, V-nya berubah, update bobot sini berubah. Ini juga kebalikannya jadi V absen. D1 ya, ini turunannya. Turunan dari aktivasi function. Fungsi aktivasinya kebalik. Kemudian di sini juga update bobot sini, ini update. Jadi update bobot sini, ini mundur gitu ya, sinyalnya. Itulah ininya, gambaran dari mengenai proses perhitungan mundur itu ya, backprop. Dari perhitungan maju, mungkin kemarin juga sudah yang lalu ya, pertemuan yang lalu kita bahas. Jadi kalau arah maju itu, ini adalah input kali bobot, kemudian ini ada aktivasi function, fungsi aktivasi ya. Kemudian ini output layer, ini fungsi aktivasi, ini ada error. Nah, cost error ini rumusnya sih ini. Cost error adalah setengah energi error, setengah E kuadrat nih energi, cost energi error. Error itu adalah T kurang A. Jadi kalau yang tadi ini gambarannya kan sampai sini ini. Kalau arah maju sampai sini aja. Sampai A udah arah maju. Nah, ini di sini error ini digunakan untuk back kembali. Namanya back propagation, namanya kembali, propagation kembali. Kalau forward propagation dari depan ke belakang, hitungannya nanti gitu. Nah, arah mundur itu jadi yang pertama kita mengupdate bobot antara hidden layer dengan ke output layer tadi ya. Jadi ini rumusnya delta V, perubahan delta yang sekarang adalah delta V yang sebelumnya dengan ditambah perubahan delta V akibat error ini yang dirubah. Jadi yang ini yang dirubah. Ini yang dihasilkan untuk merubah nilai V di sini. Nah, delta V itu rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah ini running rate ya. Nah, ini running rate, kecepatan pembelajaran dikali minus perubahan cost energi function terhadap dp. Ini kan dp yang mau dirubah kan. dp-nya berapa? Jadi yang lalu kita pakai rumus ini kan. Jadi yang kita udah hitung-hitung perubahan bobot itu adalah akibat dari inputan dan error kan ya. Ini yang lalu ya, belum pakai backprop ya. Rumusnya seperti ini. Nah, ini ada learning rate. Nah, perbedaan di sini adalah bahwa ini error ini sebenarnya input dengan error ini jadinya ini kan hasil analisis kita kemana ya. Jadi hasil ini adalah kalau di sini di rumah adalah perubahan karena adanya perubahan ini perubahan ini adalah menyebabkan perubahan DE ini kan. DE terhadap DV karena yang kita murah adalah DV. Ini minus itu adalah kita rubahnya berasa minus kebalikan. Jadi kalau dia membesar kita harus perkecilkan gitu. Jadi kalau V-nya positif berarti DV-nya harus dinegatifkan gitu. Kalau ada error supaya menghilangkan errornya supaya kecil gitu. Nah, ini rumusnya seperti minus. Nah, rumus DV kalau dijabarkan lagi jadinya ini jadi learning rate. Nah, ini yang di sini itu hasilnya adalah yang ini ya. Ini sama ini. Bagaimana cara ngitungannya seperti ini teman-teman.
Jadi yang tadi kan minus ya. Minus DE per DV itu adalah sama dengan, ini kita nggak bisa langsung DE terhadap DV karena terlalu jauh ya tadi ya. Cos N member function terhadap V kan agak jauh ya. Jadi, nah, kita lihat ke depan dulu ya. Nah, ini kita mau hitung. Nah, sini ya kita dulu. Kita mau update sini sebenarnya, kita yang inginkan adalah mengupdate update ini ya. Ini update ini dulu. Akibat perubahan error sini, ini kita mau update sini. Ini langsung kan nggak bisa nih. D ini terhadap DP, perubahan ini gimana? Berarti kan DP terhadap yang paling mudah apa nih? DE dulu kan. DE terhadap ini DE ya tadi. DE besar terhadap DE kecil kan. Ini kan DE besar kan terhadap sini DV ya. Jadi DE dulu terhadap DE besar terhadap DE kecil. DE kecil error kan terhadap DA. Ini kan A ya. Apalagi DA terhadap Q. DQ. Terus baru bisa ya. DQ baru terhadap DV. Nah, itu. Jadi kan ini sama juga ya. Ini jadinya sama juga DE per terhadap DV. Ini kalau kita coret, ini kan bisa dicoret. Nah, ini DE. Ini gini ya kalau rumus gini. Ini bisa dicoret. Ini DA, ini DAA coret. Ini Q. Jadi ini hasilnya DE. Jadi ini yang kita selesaikan satu persatu. Nah, ini contoh gambar ini. Jadi, nah, mana itu? Sampai sini ya. Jadi DA ini, DE per DP adalah hasil dari DE terhadap DE ya. DE error ya terhadap DA, output dari jaringan, output terhadap jaringan terhadap D fungsi dari aktivasi ya. Fungsi aktivasi baru terhadap D perubahan V-nya ini. Nah, ini kalau kita coret, ini bisa dicoret kan. Ini sama juga. Ujungnya adalah DE per DV. Nah, jadi satu-satu. Jadi kita bisa selesaikan karena ini bisa ini DE per DE baru ketemu kan. DE terhadap DE, E besar terhadap E kecil sama dengan, ini kalau E-nya ada setengah E kuadrat, berarti ini kan ini Anda ingat rumusan ini ya. Ini tinggal dikali adik sini ya. Jadi setengah kali 2 kali E gitu ya. Untuk gini, kalau perpanjangannya gini ya. DE sama dengan ini D juga. D setengah E kuadrat. Nah, kalau di sini kan DE kan ya. DE. Ini D ini apa nih? Ini jadinya setengah kali 2 kali E DE. Atau kalau dituliskan jadi DE per D. E kecil ya, sama dengan, ini kan coret-coret ya. E. Nah, ini jadian. Kemudian yang ini juga. Nah, yang ini adalah E sama dengan T min A. Kalau kita D-in kan ini D kan. Ini juga ini. Saya tulisin ya. D E sama dengan D-nya perubahan T min A. Nah, kalau di sini T DE DT. Ini DT. Ini min DA. Nah, DE berubah kan. DT berubah nggak? Target tidak berubah kan. Berarti ini 0. D tidak akan ada perubahan ini. Min DA. Nah, ini jadinya kalau ditulis lagi ini berarti DE sama dengan min DA. Berarti DE per DA sama dengan min 1. Nah, ini ya min 1. Ini per DA min 1. Nah, sekarang yang ini yang berikutnya ya. Ini yang satu udah, kedua ini udah. Yang ketiga. Nah, yang ketiga inilah A sama dengan fungsi Q ya. Jadi kalau diturunkan berarti DA
sama dengan D dari fungsi Q. Nah, gitu. Ini kalau diturunkan jadinya dA per dQ dengan fungsi turunan, ini turun. Fungsi di diferensial, jadi diferensial dari Q. Nah, ini ya, turunan. Yang ketiga ya. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang keempat adalah Q. Q sama dengan sigma HV. Kalau didiferensialkan berarti di perubahan Q terhadap perubahan dari sigma HV. Nah, dari sini dari HV ini dq kan. Kemudian yang kita ingin rubah adalah P di sini. Ini perkalian berarti ini konstanta, tidak berubah kan. Jadi dV ter dV sama dengan H. H ini kan konstanta. Ini merubah ininya. Ini juga nih. Ini yang keempat ya. Nah, terus dari sini kita tuliskan masing-masing ya. Jadi ini adalah hasilnya adalah error kan. Yang ini DE terhadap A hasilnya minus 1 ya. Minus 1. Nah, terus yang ini DA per DQ, DA per DQ ini turunan tangsen itu. F absent Q. Kemudian yang ini DQ per DV adalah H. Nah, jadi hasilnya gini ya. Ini saya hapus. Nah, hasilnya adalah ini. Ini hasilnya, ini absen ya. Nah, ini. Nah, itu yang jadi rumusan ya. Jadi rumusan kita untuk menghasilkan ini berarti kita hitung ininya. Nah, ini kan, ini angka bukan? Ini angka, ini bisa. Nah, ini yang jadi nanti kita lihat apakah suatu angka atau bukan. Ini harus diperhatikan. Kalau ini kan suatu angka ya. Jadi ini masih pertanyaan apakah turunannya bisa jadi angka atau tidak. Nah, itu yang jadi masalahnya. Kalau ini angka, ini berarti ini bisa jadi angka. Nah, berarti kita bisa update bobot. Gitu rumusnya. Itu yang di hidden layer dan upper layer. Kemudian berikutnya adalah bobot yang berikutnya ya. Ini kan, nah ini yang tadi ya. Oh, gambarnya udah ada jelaskan di sini. Jadi bobotnya tadi ya, ini itu perubahan ini menyebabkan perubahan error. Perubahan ini adalah menyebabkan perubahan delta masukannya ini di D per DF. Ini kan tadi kalau maju adalah function I ya. Kalau DQ, DFQ jadinya fungsi absen turunan kan. Nah, absen Q. Kemudian ini ada DQ, ini baru DM yang berubah ya. Ke arah mundur. Kemudian yang arah mundur selanjutnya mungkin gambaran seperti ini ya. Di gambaran dulu. Jadi dari sini kan tadi udah sampai sini kita ya. Sampai update sini. Ini di update. Kemudian ini juga update bobot sini. Nah, ini bobot antara hidden layer dengan antara input dengan hidden layer. Nah, ngupdate bobotnya seperti apa? Yang sama juga sih hitungannya sebenarnya. Jadi tinggal diurut aja dari sini berarti berarti DE besar ya, terhadap DE kecil A ke sini, ini ke DQ jadi DV ke sini jadi DF turunan dari aktivasi function, fungsi aktivasi. Kemudian ini berubah di outputnya juga sama dengan tadi di delta D-nya ya. Kemudian dari sini juga baru bisa merubah DW-nya. Bertanya seperti itu ya. Jadi kalau dituliskan sama, jadi rumusnya itu sama sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ya itu hampir sama semuanya ya, karena itu satu neuron ya. Sama rumusnya. Jadi kalau ini kan yang
W tadi ya. Tadi yang V kita update yang W. W itu adalah W yang sekarang ditambah perubahan delta W ini ya. Nah, perubahan delta ini gimana caranya? Nah, ini prosesnya adalah learning rate ini. Learning rate tetap ya, ada learning rate. Learning rate itu kecepatan pembelajaran dikurang nih minus perubahan D ini cost energy function terhadap DW ini. Ini W sini kan sama ya. Nah, urutannya jadi panjang deh. Jadi ini learning rate dikali error, kali ini jadi fungsi absennya ya. Fungsi turunan dari Q-nya, ini V-nya tadi ya. Sampai sini tinggal. Terakhir kita sampai sini kan. Nah, ini yang tinggal tambahannya sini aja. Tambahannya dari V absen key dan kali input. Nah, kali input. Nah, itu jadi sama dengan yang lalu ya. Kita rumuskan yang perubahan delta bobot. Ya, delta bobot yang ada running rate kali error kali inputan kan. Nah, ini input. Itu juga sama dengan backprop ini ya. Jadi ini jadi input, ini input. Tadi yang inputnya H, sekarang inputnya adalah P, input yang sebenarnya. Yang ini yang akan jadi masalah adalah turunan aktivasi function ya, turunan aktivasi. Turunan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi kalau bahasa Indonesia bisa. Oke ya, jadi ini sama. Ya, ini sama semua tadi ya. DE per DV berarti ini terhadap E terhadap A terhadap Q terhadap H terhadap D terhadap W. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Ini habis, ini habis, ini H, DD. Jadi ini adalah DE per DW. Tapi hitungannya sama semuanya ya. Ini udah sama-sama tadi ya udah, yang belum mungkin sampai sini ya. Sampai ini udah ya. DP DQ terhadap yang sini yang belum nih, yang DQ terhadap D ini yang belum ya. Nah, ini yang ke di bobot yang antara input dan hidden layer, tinggal ini yang belum diselesaikan kan jadi. Kemudian DQ terhadap DH sama dengan P. Nah, ini kan rumusnya ini kan gini. Tadi Q ini yang nomor 1 ya. Nomor 1 Q sama dengan sigma HP ya. Itu rumusnya. Kalau DQ perubahan Q terhadap ini sama dengan kalau ini berubah kan, berubah PHV. Yang ingin dirubah apa? P yang berubah kan, berarti ini jadi konstanta. Jadi DQ per DV sama dengan H. Nah, ini ya. Kemudian ini nomor 2. Ini nomor 2 H sama dengan fungsi D kan. Nah, kalau ini diturunkan DH diturunkan juga sama F absen D. Nah, ini jadinya kan DH per D itu sama dengan fungsi absen. Nah, fungsi absen ini diturunkan fungsi absen. Ini yang kedua. Yang ketiga juga. Nah, yang ketiga adalah D itu sama dengan sigma kan, sigma D tadi ya. Dari neuron hidden layer kan, input kali bobot. Nah, kalau ininya berubah D-nya, kita rubah juga yang mana yang dirubah. Karena ini perkalian, yang keluar adalah W-nya, berarti D delta D per DW sama dengan P input. Ini ke nah, terus kita tambahkan tadi ya, DE per DA kan error tadi ya. Yang DA per DQ itulah minus 1. Yang ini adalah turunan yang aktivasi function yang di antara hidden ke output. Fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi di antara hidden layer, hidden ke output. Kemudian ini ya, DH per DV hasilnya adalah V ya ini.
V. Ini ya kan. Kemudian yang ini hasilnya adalah, oh, ada yang kurang nih. Ini, yang ini tadi yang ke sini. Yang ini baru yang ke P ya. Yang ini DH per D, DH per DH per DD ya. Ini yang ini ya. Ini fungsi aktivasi dari output ke hidden. Nah, ini rumusnya. Jadi Anda harus tahu ini. Jadi kenapa dapatnya ini ya, dapatnya ini. Nah, rumus ini nanti digunakan untuk buat programnya ya. Saya nggak bahas program, nanti setelah ini kita bahas kita programnya ini. Jadi nah ini yang permasalahan di sini ya. Ini yang ini. Kalau ini kan error angka Anda dapatkan kan. Ini juga angka. Ini juga angka kan V. Ini apa namanya bobot di hidden ke output ya. Kemudian ini ada input. Yang ini adalah aktivasi function. Jadi fungsi turunan dari aktivasi function. Nah, itu gimana syaratnya? Nih, supaya bernilai ini berarti apa? Harus ada nilainya jadi. Ini berarti ini harus ada nilai. Nah, itu syarat untuk backprops. Jadi harus ada nilai di turunannya ini ya. Nah, ini jadi harus diperhatikan bahwa berdasarkan penurunan untuk update. Jadi untuk ada bobot yang harus diperhatikan adalah turunan fungsi ya. Turunan fungsi tidak boleh 0. Tidak bisa diturunkan. Kalau 0 tidak bisa digunakan. Jadi yang contoh kemarin kita gunakan untuk pengenalan pola apa tadi X and OR ya, OR atau N ya, N. Kan contohnya ya, ini saya ulangin kembali ya, kemarin kan JST-nya itu function-nya jadi ada dua input gini ya. JST-nya di sini ada katakan bobot W1 ini W2 gini kan. P1, P2. Kemudian di sini ada function dari ini misalnya tadi D ya, D ini H ini net ya. Sama aja sih, ini kita sudah net ya. Kita samain yang persamaan yang dulu ya, ini net. Kemudian di sini adalah A aktualnya berapa ya. Nah, di sini Anda gunakan kan pakai aktivasi fungsinya adalah aktivasi hard limit ya, hard limit. Hard limit itu fungsinya gini. Jadi kalau function n itu akan bernilai 1 jika nilai n-nya lebih besar atau sama dengan 0 kan. Terus kalau 0 kalau lebih kecil ya, n-nya lebih kecil dari 0. Nah, jadi gini, hard limit tadi kan. Ini akan nilai 0 kalau dia lebih kecil dari 0. Kalau lebih besar dia akan 1. 1 kalau lebih besar dari 0. Nah, kalau ini nggak bisa digunakan untuk backprop ya. Anda gunakan backprop misalnya pakai rumusan ini nggak bisa. Karena nilai A yang akan timbul di sini tidak mewakili N-nya berikutnya ini. Ini kan nggak bisa nih. Kalau misalnya Anda A ini 1. 1 kalau dibalik jadi berapa? N-nya berapa? Nggak akan ketemu ini. Karena nilai N ini lebih besar dari 0. Kalau 0,1 itu A-nya juga sama dengan 1. 1000 N sama dengan 1000 juga A-nya jadi 1. Minus 99 itu jadi 0 kan. Kalau min 0,001 juga 0 lah itu. Ini kan konsepnya ini ya, sign limiter. Jadi hard limiter itu tidak bisa digunakan untuk backpropagation. Yang kemarin Anda gunakan, kita pakai rumus pakai Excel, itu bukan backprop sebenarnya rumusnya. Jadi rumusnya cuma mengupdate bobot berdasarkan rumusan backpropagation, tapi berdasarkan
rumusan yang kita dapatkan, nah, karena delta V itu sama dengan learning rate kali ini input kali apa namanya kemarin error kesalahannya gitu. Ini bukan prinsip backprop ya sebenarnya. Jadi ini adalah neuron tunggal. Tadi yang prinsip backprop seperti yang saya jelaskan hari ini ya. Jadi yang sekarang ini ya itu seperti itu. Jadi ini ingat ya, jadi fungsi turunan tidak bisa. Jadi tidak bisa, Anda bisa pakai aktivasi sembarangan nggak bisa. Kalau linear gimana? Linear, ya. Linear kan bisa ya kalau linear kan. Kalau berarti kalau linear kan A sama dengan eh, N ya, fungsi A. Kalau dia diturunkan di upper D N sama dengan 1. Nah, berarti cuma ini 1. Ada nilainya 1. Gitu. Kalau ini nggak ada nilainya, nggak bisa. Diturunkan F, F absen N-nya, days at limited nggak ada. Gitu. Oke ya, mungkin oh ya ini ada rumus tadi ya untuk ini tugas mandiri sebenarnya. Kalau ini adalah sigmoid. Nah, sigmoid function apakah bisa digunakan sigmoid function fungsi sigmoid apakah bisa digunakan untuk back propagation? Nah, ini pertanyaannya ini ya. Apakah bisa? Nah, itu hitungannya seperti ini. Nah, ini diturunkan dulu y sama dengan 1/1 plus e min x. Kalau diturunkan gimana yang turunkan? Anda bisa gunakan apa nih?